Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Ada sebuah kisah seseorang yang mempunyai keinginan membangun surga di bumi ini. Seseorang yang mengharapkan di dunia ini dijadikan surga olehnya. Siapakah dia? Yaitu Shaddad bin Ad. Selama 300 tahun beliau membangun surga di dunia. Shaddad bin Ad ini hidup di zaman, insya Allah, di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah kisah tentang Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh. Itu adalah keturunan dari Shaddad bin Ad. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia. Jadi 2 yang menguasai dunia dari kalangan orang muslim, 2 lagi dari orang-orang kafir atau non muslim. 2 dari orang muslim yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam dan Raja Iskandar Dzulqarnain. Dan dari orang-orang kafir yaitu Namrud bin Kan'an dan Shaddad bin Ad. 4 tokoh manusia ini yang pernah menguasai dunia, orang yang paling kaya di dunia, hingga sampai sekarang belum ada yang bisa mengunggulinya. Maka ringkas cerita, menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang terkemuka di zaman tabi'in, dan beliau adalah ahli dalam bidang sejarah. Beliau mengatakan Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat lagi, Shaddad bin Ad dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Artinya Allah memberikan izin kepada Shaddad bin Ad, diberikanlah umur selama 1.000 tahun. Al-Kisai 737 Masehi dan beliau wafat 809 Masehi. Imam Al-Kisai adalah seorang ulama di bidang qiraatul Quran. Beliau mengatakan ketika Shaddad bin Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk dijadikan penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah Ad yang tertua. Maksud saya, Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memang tampuk atau gila kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang itu. 2 dari kalangan orang mukmin dan 2 lagi dari orang kafir. Yaitu dari kalangan orang mukmin adalah Sulaiman bin Dawud, yaitu Nabi Sulaiman, dan juga Raja Dzulqarnain. Sementara yang dari kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut sebuah pendapat lain,
Pemirsa sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, menurut pendapat lain yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Ya, Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini ada sebuah syair yang mengatakan, kita telah sering mendengar raja-raja yang binasa. Mereka menguasai dunia dan apa yang mereka kuasai. Kematian menyedihkan kehidupan mereka. Mereka meninggalkan dunia dan apa yang harus mereka tinggalkan. Suatu hari, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, sahabat beliau sekaligus sepupu Rasulullah yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, ceritakanlah kepada kami tentang sifat dunia wahai Ali. Maka Sayyidina Ali menjawab, apa yang mesti aku katakan pada kalian? Dunia adalah sebuah tempat, sebuah negeri yang awalnya penuh dengan kesusah payahan dan akhirnya pun juga binasa. Maka barang yang halalnya akan diminta pertanggungjawaban dan yang haram akan mendapatkan hukuman. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu dari barang halal, dipertanggungjawabkan, dihisab oleh Allah nantinya. Dan apabila kita mendapatkan sesuatu yang haram, maka tiada lain hukuman atau siksa yang kita dapati. Orang yang tidak membutuhkan dunia akan mendapatkan fitnah, dan orang yang membutuhkannya pasti akan mengalami kesedihan. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya, walau hanya seukuran sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan pernah diberi seteguk air. Pemirsa sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, Al-Imamul Kasai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad itu dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbesit untuk mendapatkan surga semacam di dunia atau berkeinginan semacam itu. Lalu Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek di dunia ini. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, artinya mencari tempat yang baik yang udaranya sejuk dan banyak sungai serta pepohonan. Dia ingin mereka membangunkan sebuah surga yang besar untuknya. Maka berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tatkala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman. Kalau sekarang dekat Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Setelah itu Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan, arsitek-arsitek tersebut untuk menuju ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur, membuat rencana dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsakh atau 4 sudut. Setiap sisinya berukuran 10 farsakh. Ketika para pekerja itu telah menggali pondasi kota tersebut, di sana mereka mendirikan pagar dan batu pualam yang diberi lukisan berpinti-pinti.
Sisi-sisinya telah setengahnya mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada sang raja, yaitu Shaddad bin Ad. Pemirsa, sahabat Firdaus, di mana kalian berada, melanjutkan cerita tersebut. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seutuhnya?" Para menteri menjawab, "Wahai Tuan Paduka, saya tahu." Dia berkata kembali, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, dan baunya sangat wangi dari minyak kasturi, kafur, za'faron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Maka atas perintah itu, mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititihkan oleh sang raja. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Maka setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas, dari perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu kualap sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu tiang-tiangnya mereka buat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan kebetulan dekat sungai yang mengalir. Di sekitar gedung tersebut ditebarkan minyak kasturi, ambar. Ambar itu minyak wangi, dan banyak hewan-hewan, ikannya, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia. Bahkan sampai saat ini pun belum ada yang bisa menandinginya. Sekaya-kaya manusia sekarang, belum ada yang bisa mengungguli Shaddad bin Ad. Al-Imam Al-Kasai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan panggawahnya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah menuju ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Perpindahannya saja membutuhkan waktu 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menterinya, pembantunya, beserta wanita-wanitanya yang lain, dan para punggawanya, mereka berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna, hasil kreasi para arsiteknya. Maka ketika mereka sampai di pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Wahai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk." Akan tetapi para pemirsa, sayang, Shaddad mengingkarinya. Maka malaikat berkata kembali, "Jika engkau tidak mau mengakuinya, wahai Shaddad, maka pada saat ini juga
kata malaikat, aku akan cabut ruh. Maka mendengar itu, Syaddad menolak hingga menjadi orang kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Punggawannya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, pembantunya, menterinya, dan semuanya yang mengikuti Syaddad semua mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Maka diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Ini dilukiskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 6-8. Maka di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun atau suatu kota seperti negeri-negeri yang lain. Hadirin pemirsa, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, sekelumit kisah yang kami sampaikan tentang riwayat Syaddad bin Ad ini memetik pelajaran untuk kita semuanya, agar jangan sampai kita terlalu terlena, terlalu mencintai dunia. Semoga cerita Syaddad bin Ad ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.